Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasulnya. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dan kita masih membahas tentang beriman kepada para malaikat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim mukmin dia mengimani malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, makhluk-makhluk yang begitu mulia yang didekatkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan para hamba-hambanya. Demikian makhluk yang luar biasa yang sesungguhnya beriman kepada para malaikat ini harus memenuhi 4 rukunnya pula. Yang pertama adalah al-imanu biwujudil malaikati. Yang pertama adalah beriman dengan wujudnya para malaikat ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mengapa begitu pentingnya kita membahas poin yang pertama ini atau rukun yang pertama dari beriman kepada para malaikat, yaitu beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebahagian orang yang mereka menyimpang, mereka mengingkari keberadaan malaikat ini. Mereka menyatakan bahwasanya malaikat itu hanyalah sebagai kekuatan positif untuk melakukan kebaikan, kekuatan positif yang mereka mengatakan bahwasanya kekuatan positif ini mendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana mereka meyakini bahwasanya setan-setan jin itu adalah kekuatan negatif yang mendorong untuk melakukan keburukan-keburukan. Nah, ini merupakan bentuk pendustaan terhadap kitabullah Al-Qur'an tentunya. Begitu juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau. Begitu juga mendustakan terhadap ijma' kesepakatan seluruh para ulama bahkan kaum muslimin seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 1, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Allah berfirman, segala puji bagi Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap 2, 3 atau 4. Perhatikan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah menjadikan malaikat itu memiliki sayap dan dijadikan sebagai utusan. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 atau 4.
Tidak mungkin yang seperti ini tidak ada. Tentu ada wujudnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 50. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan engkau bisa melihat tatkala para malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir, mereka para malaikat itu memukul wajah-wajah mereka, demikian pula ya punggung atau belakang mereka, demikian. Surah Al-Anfal ayat 50. Para malaikat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyiksa bagi orang-orang kafir tatkala mereka wafat. Para malaikat ini memukul wajah, demikian pula bagian belakang mereka. Tidaklah makhluk yang bisa memukul. Tentunya ini adalah makhluk yang memang wujudnya ada. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 93. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Allah berfirman tentang malaikat, dan andaikan engkau bisa melihat tatkala orang-orang zalim dalam kondisi sakaratul maut, lalu para malaikat itu membentangkan tangan mereka sembari mengatakan keluarkanlah ya diri jiwa-jiwa kalian itu, ya. Demikian. Nah, ini tidak mungkin malaikat ini tidak memiliki wujud karena ia bisa berbicara, demikian. Tentu bukanlah kekuatan positif sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 23. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwal aliyyul kabir. Maka tatkala dihilangkan rasa takut dari hati mereka, yaitu para malaikat, mereka mengatakan, ya apa yang difirmankan oleh Rabbmu? Maka mereka mengatakan yang lainnya. Itu malaikat Jibril mengatakan kebenaran, ya. Dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Demikian. Perhatikan, para malaikat bisa berbicara, bahkan di antara satu dengan mereka, salah satu sebagian mereka kepada sebagian yang lain, saling bertanya, ya, demikian. Nah, tentunya ini adalah malaikat makhluk Allah yang memiliki wujud, demikian. Bukan hanya sekedar dorongan-dorongan positif pada diri manusia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk surga di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 23 dan 24, ya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Allah berfirman yang artinya surga-surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya beserta dengan orang-orang soleh dari kalangan orang-orang tua mereka, pasangan-pasangan hidup mereka dan anak keturunan mereka. Sementara para malaikat itu masuk menemui mereka dari setiap pintunya. Sembari mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan atas kalian disebabkan kesabaran kalian dahulu, dan ini adalah sebaik-baik ya negeri kesudahan. Demikian. Di sini malaikat masuk menemui para penghuni surga yang masuk ke dalam surga sembari mengucapkan doa keselamatan. Tak mungkin ini makhluk yang berupa dorongan-dorongan positif saja, karena dia bisa masuk, bergerak masuk, kemudian mengucapkan ungkapan ya kepada orang-orang yang masuk surga ketika itu. Tentunya ini merupakan makhluk yang ada wujudnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ahabballahu
al-'abda nada Jibrila innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru Jibril alaihissalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah ia. Fa ahibbahu. Fa yuhibbuhu Jibrilu alaihissalam, maka Jibril mencintainya. Fa yunadi Jibrilu fi ahli samai. Lalu Jibril alaihissalam pun menyeru di penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan ini, maka cintailah oleh kalian ia. Cintailah ia oleh kalian. Fayuhibbuhu ahlus samai. Lalu penduduk langit pun mencintainya. Summa yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian diletakkanlah di permukaan bumi ini penerimaan untuknya. Demikian hadis riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tidak mungkin malaikat yang bisa mencintai, malaikat yang juga bisa berkata-kata, ya. Ini makhluk yang ternyata hanya dorongan-dorongan positif. Tidak mungkin. Maka ini menunjukkan bahwasanya memang wujud para malaikat ini adalah nyata, wujud yang hakiki, sesuai tentunya dengan apa yang telah Allah ciptakan, ya, bagi mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wajib kita menetapkan hal tersebut bagi malaikat tersebut. Tidak boleh kita mengingkarinya lalu mengatakan bahwasanya mereka ini adalah makhluk-makhluk yang merupakan dorongan-dorongan positif dalam diri manusia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yauma al-jumu'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masjidi al-malaikatu yaktubuna al-awwala fal-awwala fa idza jalasa al-imamu tawau as-suhufa wa ja'u yastami'una adh-dhikra." Kata Nabi SAW, apabila tiba hari Jumat, maka di setiap masing-masing pintu dari pintu-pintu masjid itu ada para malaikat yang mencatat satu persatu dari orang yang masuk. Maka apabila imam khatib itu telah duduk di atas mimbar, maka mereka pun menggulung catatan-catatan, ya, lembaran-lembaran catatan tersebut, dan mereka pun datang mendengarkan khutbah atau mendengarkan peringatan kebaikan tersebut. Demikian. Ini menunjukkan, ya, ini malaikat memiliki wujud yang nyata, wujud yang hakiki, bukan sekedar hanya dorongan positif saja, bukan dorongan positif, bahkan bukan dorongan positif. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena bisa mencatat, ya, kemudian bisa juga menggulung, ya, demikian. Kemudian bisa datang juga, kemudian bisa mendengar. Ini tentu adalah makhluk yang wujud mereka adalah hakiki. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya, ini yang pertama, yaitu rukun yang pertama dari beriman kepada para malaikat, yaitu beriman kepada wujudnya para malaikat. Kemudian yang kedua, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, al-imanu biman alimna ismahu minhum, ya, yaitu mengimani malaikat yang kita ketahui nama mereka secara rinci, maka kita imani. Seperti contohnya adalah Jibril alaihissalam, Mikail, ya, alaihissalam, Israfil alaihissalam, ya, Malakul Maut, ya, alaihissalam, dan seterusnya. Nama-nama dari para malaikat yang telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka kita mengimani, ya, para malaikat yang disebutkan nama-nama mereka tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Nah, adapun, ya, nama-nama atau para malaikat yang tidak disebutkan nama mereka secara rinci, maka kita mengimani para malaikat tersebut secara global. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya,
Kita akan sebutkan yang ketiga, rukun yang ketiga dari beriman kepada para malaikat adalah al-imanu bima alimna min sifatihim, yaitu mengimani dengan apa saja yang kita ketahui dari sifat-sifat para malaikat tersebut. Seperti contohnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ya bentuk Jibril itu, sifat itu maksudnya bentuk fisiknya itu memiliki ya 600 sayap ya yang menutupi ufuk, sebagaimana yang disebutkan di dalam ya Sahih Bukhari dalam kitab Badul Wahyi, demikian ya. Begitu juga di antara sifat mereka ya, mereka ini memiliki kemampuan untuk menjelma ya, menjelma dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada bentuk yang lain. Seperti contohnya malaikat Jibril ini pernah ya dikabarkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an bahwasanya malaikat Jibril ini ya, ini menjelma menjadi seorang laki-laki yang sangat sempurna ya, menjelma menjadi seorang laki-laki yang begitu sangat sempurna. Ja'a rajulun ya syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahad ya, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang putih pakaiannya, hitam rambutnya ya, kemudian tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan dan tidak ada satupun di antara kami yang mengenalinya, demikian ya. Lihat bagaimana ya kondisi yang begitu sempurna ya bagi seorang manusia yang itu merupakan jelmaan dari malaikat. Begitu juga tatkala malaikat Jibril pernah menjelma menjadi ya seorang sahabat Dihya al-Kalbi yang begitu juga sempurna, demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kemampuan mereka dalam menjelma ya, itu sifat mereka, mampu untuk menjelma menjadi manusia, seperti itu. Nah, kalau mereka menjelma menjadi manusia begitu sempurna para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan jin ya. Jin bila menjelma menjadi manusia maka ini tidak sempurna ya. Kemampuan jin berbeda dengan kemampuan para malaikat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya para jin pun mereka sesungguhnya takut dengan para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat ini untuk menumpas para jin. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ya dikisahkan di dalam Al-Qur'an tentang kedatangan sebahagian malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, yang ternyata mereka itu diutus kepada kaumnya Nabi Lut ya, kaumnya Nabi Lut, yang mereka datang itu dalam bentuk yang begitu sempurna, bahkan begitu gantengnya sebagai seorang beberapa orang laki-laki, demikian. Sampai-sampai kaumnya Nabi Lut yang mereka memiliki penyimpangan seksual ya, mereka begitu mendambakan ya tamu-tamunya Nabi Lut ketika itu ya, karena begitu gantengnya, karena begitu bagus parasnya, demikian. Seperti itu ya. Mereka begitu bersyahwat terhadap laki-laki, tidak kepada wanita, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang ketiga ya. Kemudian rukun yang keempat adalah al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Yang keempat, ini yang terakhir, adalah beriman dengan apa yang kita ketahui dari amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada mereka ya, yang Allah tugaskan kepada mereka. Seperti ada di antara para malaikat itu yang ditugaskan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ada yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja di siang hari dan di malam hari, terusnya tanpa ada bosan dan tanpa ada hentinya, demikian. Kemudian
Begitu juga ini secara umum demikian, ya. Ada juga ya secara khusus malaikat-malaikat yang ditugaskan. Kita akan sebutkan nama sekaligus ya tugas-tugas mereka. Di antaranya seperti malaikat Jibril alaihissalam yang ditugaskan sebagai malaikat yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghantarkan wahyu kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, ya. Nabi dan rasul Allah SWT kepada dari kalangan manusia kepada umat manusia, demikian. Kemudian berikutnya adalah malaikat Mikail alaihissalam yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mengurusi urusan air hujan, ya, begitu juga tumbuh-tumbuhan, ya, atau pembagian rezeki, ya. Kemudian berikutnya adalah malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, ya, ketika terjadinya kiamat dan ketika terjadinya kebangkitan para makhluk, demikian. Kemudian begitu juga ada malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut roh-roh ketika matinya mereka di waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ya malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, demikian. Dan ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga, ya. Begitu juga ada malaikat-malaikat yang mereka ditugaskan untuk datang kepada para janin-janin yang ada di rahim-rahim ibu mereka, demikian, untuk mencatatkan 4 hal, ya, mencatat 4 hal setelah sempurna, ya, setelah sempurna 120 hari, ya, 120 hari, demikian. Tatkala telah sempurna 120 hari, ya, maka ketika itu malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan roh, kemudian mencatat 4 hal, yaitu mencatat ya rizkinya, pekerjaannya, ajalnya, ya, baik dan buruknya, demikian. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menceritakan, haddatsana as-sadiqul masduq, telah bercerita kepada kami manusia yang benar dan dinyatakan benar. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik summa yakunu mudghatan mithla dzalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap kalian, maksudnya salah seorang itu setiap kalian, ya, dikumpulkan penciptanya di dalam rahim ibunya, perut ibunya, itu 40 hari pertama itu sebagai nutfah, yaitu gabungan antara ya mani laki-laki dengan mani perempuan, disebut dengan embrio, ya, zighat. Kemudian masuk perkembangan berikutnya berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah selama 40 hari juga, ya. Selama 40 hari juga. Kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging, ya, selama 40 hari juga. Ya, ini 40 hari yang ketiga, berarti 120 hari. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah satu malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh padanya. Kemudian wa yu'maru bi 4 kalimat, maka diperintahkan dengan 4 hal, bi katbi rizqihi, dengan mencatat rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, perbuatannya, ya, kemudian wa syaqiyyun aw sa'id, dia celaka atau bahagia, demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga ya perbuatan-perbuatan anak manusia, ya, anak Adam, kemudian mencatatnya, ya, untuk setiap mereka, dan itu ada 2 malaikat, ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, demikian. Begitu juga ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bertanya di alam barzakh, di alam kubur, menanyakan kepada setiap
mayit, jenazah yang telah dikuburkan tatkala diletakkan di dalam kuburnya. Malaikat tersebut ya disebut dengan Munkar dan Nakir, walaupun ada perbedaan pendapat tentang nama mereka ini, ya itu bertanya tentang ya man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka, ya siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Demikian. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ya segelintir dari malaikat-malaikat yang kita ketahui tugas-tugas mereka, maka kita mengimaninya, ya. Begitu juga sebahagian malaikat yang telah disebutkan nama-nama mereka, maka kita pun mengimaninya. Demikian. Nah, ini ya 4 rukun beriman terhadap ya malaikat ini. Beriman kepada malaikat ini ada 4 rukunnya. Pertama, ya mengimani wujud mereka. Yang kedua adalah mengimani ya nama-nama mereka yang disebutkan secara rinci, demikian pula secara global. Kemudian yang ketiga adalah mengimani ya sifat-sifat mereka. Kemudian yang keempat adalah mengimani perbuatan-perbuatan atau tugas-tugas mereka. Demikian pekerjaan atau tugas yang Allah tugaskan kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahui sesungguhnya beriman kepada malaikat ini memiliki ya pengaruh yang sangat besar ya bagi diri seseorang, ya seorang muslim, seorang mukmin. Yang pertama adalah akan muncul pengetahuan di dalam diri dan kesadaran dalam diri seorang manusia, seorang mukmin, seorang muslim, betapa besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala dan begitu kuatnya Allah Subhanahu wa taala dan begitu perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebat-hebat dan kuat-kuat ini menunjukkan begitu hebat dan kuatnya ya Sang Penciptanya. Bila kita dapatkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebat dan kuat-kuat. Hebat, kuat, ya. Tentunya Sang Pencipta dari makhluk tersebut adalah zat yang maha kuat, ya, demikian. Maha agung, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita dapatkan makhluk ini saja demikian. Ya, bagaimana mereka memiliki ya kebesaran fisik kebesaran pada fisik mereka, ya, kekuatan pada fisik mereka, demikian, ya. Makhluk itu ada yang memiliki kecepatan yang sangat cepat, ya. Malaikat itu ada yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini maka menunjukkan ya begitu kuat dan hebatnya Allah SWT, maha agung dan maha besarnya Allah SWT. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hikmah dan faedah dari beriman kepada para malaikat berikutnya, ya, ini akan memberikan pengaruh bagi para hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ternyata Allah Subhanahu wa taala begitu perhatian dan peduli kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat ya untuk menjaga mereka untuk mencatat ya perbuatan-perbuatan mereka, untuk memberikan ya membagikan air, ya, begitu juga rizki, ya, seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semuanya kembali kemaslahatan itu kepada para hamba manusia, demikian. Nah, tentunya ini akan menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian. Ya. Kita katakan alhamdulillah, ya Allah ternyata ya menugaskan makhluk-makhluk khusus ya untuk memelihara, menjaga kemaslahatan manusia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Faedah yang ketiga atau kita katakan manfaat ya dari beriman kepada para malaikat yang ketiga adalah ini akan memberikan pengaruh bagi seorang muslim mukmin untuk mencintai para malaikat.
ya, di mana mereka ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentunya karena kesamaan, ya, tugas ini kadang membuat kita ini lebih dekat, ya, bahkan ada muatan cinta demikian. Lebih-lebih, ya, kita ini sering disajikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang malaikat yang begitu taat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sesungguhnya, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya, untuk beribadah kepadanya. Demikian. Ya. Maka hendaknya kita mencontoh sebagian sifat-sifat dan karakter para malaikat itu. Ya, seperti kita katakan mereka ini senantiasa suci. Ya, suci. Ya. Maka demikian pula kita selalu menjaga kesucian kita, demikian. Begitu juga, ya, malaikat ini senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Malaikat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu siang dan malam hari, demikian. Maka kita juga harus menjaga ibadah kita, ya, ibadah-ibadah, ya, di siang ataupun di malam hari. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kesamaan dalam tugas seperti ini akan menyebabkan kita pun mencintai mereka. Lebih-lebih mereka juga bisa menjadi teladan bagi kita, ya. Mereka bisa menjadi teladan bagi kita, memotivasi kita untuk, ya, mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan penyampaian materinya di waktu mendatang, dan kita akan lanjutkan, ya, kepada sesi soal jawab. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah orang yang berjualan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu jualannya laris atau laku? Atau bagaimana Ustadz? Syukran. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perniagaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perniagaan yang tidak melalaikan seorang hamba tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan yang mendorongnya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, di dalam Al-Qur'an orang-orang yang mereka berniaga di mana perniagaan mereka itu tidak melalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perniagaan yang diberkahi oleh Allah. Karena akan banyak kebaikan padanya. Karena keberkahan itu adalah subutul khairi wa kasratuhu wa ziyadatuhu wa istimraruhu. Keberkahan itu maknanya adalah tetapnya kebaikan, banyaknya kebaikan, bertambah-tambah kebaikan, dan berkelangsungan kebaikan tersebut. Nah, tentunya perniagaan yang begitu banyaknya kebaikan dan bertambah terus kebaikan itu, ini tentunya akan membawa seseorang itu kepada kebaikan. Ya. Apa itu contoh kebaikannya? Ketaatan kepada Allah. Itu merupakan kebaikan. Bahkan ini akan, ya, menghasilkan kebaikan yang lain berupa kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Nah, tentunya orang yang perniagaan mereka mendorong mereka untuk bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, ini akan menyebabkan, ya, kebaikan yang lain berupa jalan keluar dari setiap himpitan, begitu juga, ya, rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq, ya,
Ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi dia dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitu juga ya, ketakwaan tersebut akan ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi setiap urusannya. Kata Allah sementara di ayat yang keempat dari surah At-Talaq adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan ya kemudahan dari setiap urusannya. Demikian. Nah, perniagaan yang diberkahi oleh Allah adalah perniagaan yang menghantarkan seseorang untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oleh karenanya, perhatikan ya, seseorang yang dia berniaga ternyata perniagaan tersebut membuatnya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Bukan laris. Adapun laris tentunya ya ini terkait dengan rizki, dan ini pun belum tentu juga kita katakan. Ketahuilah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki, ya. Namun rezeki itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berjualan, berdagang itu merupakan salah satu cara untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki. Demikian. Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fi talab, perbagus dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastafi rizqaha. Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil, meraup semua rezekinya. Wa in abta'a anha, walaupun lamban baginya. Ya. Wattaqullah wa ajmilu fi talab, kata Rasulullah. Ya. Perbaguslah, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma hurrima. Ya. Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan, seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi berdagang merupakan salah satu usaha untuk memenuhi perintah Allah sementara dalam mencari rezeki. Ya. Dan perdagangan seseorang ini tidak melalaikan dia dari mentaati Allah untuk mencari yang halal saja, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Demikian. Kemudian begitu juga tidak menghalangi seseorang untuk ya mengingat Allah, beribadah kepada Allah, tidak menghalangi dari sholatnya, tidak menghalangi dari puasanya, tidak menghalangi pula dari untuk membayar zakat hartanya. Demikian, seperti itu. Ya. Bahkan tidak menghalanginya untuk menunaikan ibadah hajinya, seperti itu. Demikian, ya. Nah, ini ya perniagaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala alam wa anta fajazakallahu khairan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menggunakan alat semprot penyegar nafas ketika berpuasa? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika cairan yang disemprotkan atau gas yang disemprotkan tersebut yang tentunya masih ada cairannya ya ke dalam mulut, dan ini tidak sampai melewati kerongkongan, hanya terbatas kepada mulut saja ya. Lebih-lebih biasanya orang berpuasa itu ya menahan ya, artinya dia menutup ya kerongkongannya agar tidak masuk sesuatu darinya, walaupun seseorang itu sedang berkumur-kumur. Begitu juga seperti ini, maka dibolehkan insyaallah taala. Nah, tentunya ya dibolehkan dengan syarat tidak masuk lewat ke kerongkongan. Demikian, ya, dibolehkan. Mengapa dibolehkan? Karena dikiaskan dengan bolehnya kumur-kumur, ya, bahkan bolehnya beristinsyak. Kata Nabi SAW, "Wa balik fil istinsyaki illa an takuna sa'iman."
bersungguh-sungguhlah di dalam memasukkan air ke dalam hidung, kecuali dalam kondisi kamu berpuasa. Tetap saja boleh untuk masukkan air ke dalam hidung, ya, tapi jangan terlalu dalam karena ini akan menyebabkan masuk ke dalam kerongkongan. Demikian, ya. Begitu juga dalam kondisi berpuasa dibolehkan, bahkan masih dianjurkan untuk berkumur-kumur dan bersiwak, ya. Demikian, ya. Ketika Umar radhiyallahu an merasa melakukan kesalahan karena mencium istri, ya, maka beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Katanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan sebuah perkara yang besar." Apa kata Rasulullah? "Apa itu?" "Aku telah mencium." Maka Rasul bertanya kepadanya, ya, "Bagaimana menurutmu andaikan engkau berkumur-kumur?" Ya. Maka Umar mengetahui bahwasanya berkumur-kumur tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan. Ya. Maka Umar mengatakan kalau gitu tidak batal. Ya, kata Rasulullah, ya, sebab apa bisa batal? Kira-kira demikian terjemahannya, ya. Jadi kumur-kumur sama, ya, kumur-kumur itu dibolehkan. Begitu juga untuk bersiwak dibolehkan. Karena hanya sekedar di mulut, tidak sampai ke kerongkongan. Maka demikian pula, ya, alat penyegar nafas tersebut seperti yang disemprotkan, ya. Ini bila hanya dikenakan kepada langit-langit mulut tersebut atau bagian dalam mulut saja, tidak sampai ke kerongkongan, maka ini dibolehkan, wallahu ta'ala. Hanya saja, ya, apabila ada zat-zat yang sekiranya terasa di mulutnya, maka silahkan dia ludahkan, dia buang begitu. Kemudian sesuatu yang tersisa berupa sensasi segar, maka hal seperti ini ya tidak masalah, ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya tentang jodoh, rizki, ajal di tangan Allah. Dulu suami saya mau menikah tapi tidak jadi, lalu dia menikahi saya, tapi suami saya tidak bisa melupakan mantan calon istrinya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang tidak bisa melupakan, ya, mantan calon istrinya, tentu itu disebabkan cinta, ya, cinta yang berlebihan. Maka kita katakan selayaknya bagi seorang laki-laki yang dia tidak jadi menikahi seseorang dan dia tidak berniat untuk menikahinya di waktu berikutnya untuk menjadi istri keduanya atau ketiganya, sebaiknya dia melupakannya agar ini tidak menjadi siksaan bagi dirinya, ya, bahkan bisa jadi menjadi dosa bagi dirinya, ya, apabila dia membayangkan wanita yang tidak halal bagi dirinya, ya, demikian. Maka kita katakan bisa jadi bahwasanya istri yang saat ini yang barangkali belum muncul cinta pada diri kita terhadapnya atau pasangan, ini berlaku bukan hanya bagi laki-laki kepada wanita, ini juga berlaku bagi wanita kepada laki-laki, ya. Siapapun di antara kita yang kandas keinginannya untuk bisa menikah dengan seseorang yang kita cintai, yang memang kita katakan bahwasanya terlanjur cinta, solusinya adalah menikah. Karena Nabi SAW, ya, pernah bersabda, lam naro mislal mutahabbaini lam naro, ya, lil mutahabbaini mislan nikah. Kata Nabi SAW, kami tidak memandang sesuatu yang sangat mujarab bagi kedua insan yang saling mencintai, ya,
seperti pernikahan. Artinya pernikahan sebagai solusi dari sebuah cinta, demikian begitu. Tapi ingat, bila cintanya saling mencintai. Baik, ini solusinya. Namun apabila tidak jadi karena satu faktor, kita katakan bahwasanya cinta memang bukan harus memiliki, ya. Cinta tidak harus kita katakan memiliki atau harus mungkin bersama ya di dunia. Mungkin nanti bisa juga bersama di akhirat. Ketika barangkali banyak faktornya. Contoh adalah orang yang kita cintai ternyata dia ditakdirkan masuk surga namun dia tidak memiliki pasangan. Sehingga bisa jadi nanti dipasangkan kepada kita yang juga menjadi penghuni surga, sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan. Atau barangkali dia telah menikah dengan pasangan yang lainnya. Namun barangkali pasangannya tak kunjung masuk ke dalam surga. Mungkin ada kekafiran sehingga membuat dia ya terus berada di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dia pun bersendirian di surga, lalu Allah pasangkan kepada orang yang dicintai dan kita cintai. Nah, bisa jadi seperti itu. Yang jelas Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan ya orang yang dia cintai. Demikian, seperti itu. Baik, selama di dunia kita dilarang ya untuk membayangkan lawan jenis kita yang tidak halal bagi kita, ya. Maka cinta kita bila kandas tidak bisa bersamanya di dunia, tidak menjadi baginya sebagai pasangan yang syar'i, maka sudah lupakan. Cukup cintai dalam hati tapi dilupakan, ya, demikian. Biarkan hati ini dan hati ini harus disibukkan dengan hal yang lain. Istri kita yang saat ini atau pasangan hidup kita saat ini seperti suami atau istri, ya, maka bisa jadi dia pula lah yang terbaik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Sangat mungkin kita katakan, ya. Hanya saja terkadang kita menutup mata dan menutup hati untuknya. Itu saja permasalahannya, ya. Padahal barangkali pasangan hidup kita ini yang kita belum mencintai. Ketahuilah sesungguhnya pernikahan yang syar'i tidaklah mesti dimulai dengan percintaan. Pernikahan yang syar'i tidaklah mesti ada muncul cinta. Ya, demikian. Lebih-lebih pernikahan yang syar'i tidaklah dimulai dengan pacaran, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, sehingga seseorang ketika dia menikah dengan cara syar'i, dia melihat dulu pasangannya, calon pasangannya, apakah mungkin cocok bagi dirinya. Bila dia cocok karena mungkin ya cukup bagi dia cantiknya, kalau dia perempuan, atau cukup gantengnya, demikian, ya, atau cukuplah untuk menundukkan pandangan, maka menikah. Adapun masalah cinta berikutnya, insya Allah Ta'ala akan bisa datang seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kebersamaan, seiring dengan pengorbanan, seiring dengan banyaknya kebaikan-kebaikan, seiring dengan kesetiaan, maka kita katakan insya Allah Ta'ala akan muncul cinta. Demikian, seperti itu. Ini berlaku ya insya Allah Ta'ala di banyak orang. Bahkan saya pribadi termasuk orang yang menikah bukan karena unsur cinta awalnya, demikian. Namun seiring dengan kebersamaan, seiring dengan pengorbanan, seiring dengan kebaikan-kebaikan, seiring dengan kita katakan kesetiaan, ya, maka ternyata cinta itu muncul, ya. Kata Nabi SAW, tahadau tahabbu, hadis riwayat Baihaqi, saling memberi pasti saling mencintai. Ternyata kebaikan-kebaikan, ya, pemberian-pemberian yang muncul dari pasangan hidup kita ini memunculkan kecintaan. Kebersamaan itu memunculkan kecintaan, demikian, seperti itu, ya. Maka nantikan saja kebaikan-kebaikannya, kemudian biarkan hati ini mencintai dia secara alami, begitu. Adapun wanita yang pernah kita cintai atau mungkin laki-laki yang pernah kita cintai, yang kita harapkan dia bersama dalam kehidupan rumah tangga kita, maka sudah, bila tidak lagi bersama, sudah. Jangan tumpuk dosa dengan mengingatnya. Demikian sudah. Belum tentu juga dia itu baik bagi kita, belum tentu.
Ya, cinta itu satu anugerah memang kita katakan. Karena hati ini tidak akan bisa mudah untuk mencintai. Karena hati ini berada di tangan Allah SWT. Allah membolak-balikkan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ketika kita mencintai seseorang, maka ketahui itu kehendak Allah. Cuma harus kita berlakukan cinta tersebut sesuai dengan koridor syar'i, ketetapan Allah yang diinginkan oleh Allah secara syar'i, sesuai dengan ajaran agama kita ini. Demikian, ya. Kalau kita cinta, maka nikahi. Kalau tak bisa, sudah, maka jangan dilanjutkan. Belum tentu apa yang kita cintai, yang kita sukai itu baik bagi kita. Belum tentu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan, barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan barangkali kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah yang tahu, kalian tak tahu. Demikian kata Allah. Demikian. Seperti itu, ya. Jadi ketika kita ditakdirkan oleh Allah, ini pasangan hidup kita, ini istri kita, mungkin tak secantik dia. Begitu juga ini suami kita. Ternyata dia tak seganteng dia. Ya. Suami kita tak seganteng dia. Maka ketahuilah, barangkali banyak kebaikan yang ada padanya. Bersabar. Maka lihat kebaikan pada dirinya. Ya. Lihat kebaikan pada dirinya. Keislaman dia itu sudah merupakan kebaikan. Keislaman yang ada pada dirinya itu merupakan kebaikan. Ya. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain, seperti kesetiaan dia bersama dengan kita, kelemah lembutannya, ya. Kalau laki-laki dia dia memberikan nafkah kepada seorang istri, ya, maka itu kebaikan. Demikian. Seorang wanita yang melahirkan anak-anak kita, yang nanti anak-anak ini akan menjadi penerus, penerus kehidupan kita, maksudnya penerus bagi generasi kita. Bahkan kalau dia menjadi anak-anak yang soleh, bahkan istri kita juga bersedia untuk mengurusi anak ini menjadi anak-anak yang soleh, maka itu kebaikan dia, yang nanti kebaikannya akan berpulang juga kepada kita. Demikian, seperti itu. Maka lihat kebaikan-kebaikan ini. Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Hadis riwayat Muslim. Janganlah sampai ada seorang suami yang beriman membenci istri yang beriman. Lihat, jangan sampai membenci, ya. In kariha minha khuluqan radiya min akhar. Apabila dia tak suka dengan salah satu karakter atau salah satu yang ada pada dirinya, maka dia bisa ridho dari yang lainnya. Ciri seorang mukmin adalah melihat kelebihan, bukan melihat kekurangan. Demikian, ya. Melihat kelebihan. Di antara kelebihan tersebut adalah keimanannya. Demikian. Seperti itu. Lihat kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Dan insya Allah Ta'ala banyak kelebihannya. Ya. Kondisi sebagai seorang muslim atau muslimah itu kelebihannya. Ya. Dia bersedia untuk menikahi kita, itu kelebihannya. Seperti itu. Ya. Bersama dengan kita untuk mengaruhi rumah tangga dalam suka dan duka, itu merupakan kelebihannya, seperti itu, ya. Maka sadar, kita katakan sadar. Orang-orang yang pernah kita cintai sudah, barangkali kita nggak bertemu saat ini, nanti mungkin bertemu di surga, barangkali demikian. Namun kita katakan seorang wanita, ya, maka kita katakan dia akan bersama dengan suaminya insyaallah taala, ya. Seorang wanita dia akan bersama dengan suaminya, ya. Seorang wanita apabila belum bersuami maka dia akan dipasangkan. Walaupun ada pendapat yang lain, saya condong kepada pendapat ini, bahwasanya seorang wanita yang apabila dia tidak memiliki pasangan, sebabnya bisa jadi karena dia meninggal gadis atau meninggal janda, atau dalam kondisi suaminya ternyata kufur. Ya, kufur seperti itu, ya. Berada dalam neraka, seperti contohnya Asia. Yang suaminya Fir'aun itu berada dalam neraka. Sehingga Asia ini akan dipasangkan dalam satu pendapat, ya, itu kepada Rasulullah SAW. Demikian. Seperti itu.
Ya, saya condong kepada pendapat ini bahwasanya wanita-wanita yang tidak memiliki suami, baik itu karena janda atau gadisnya, atau tak lagi memiliki pasangan ya di surga karena suaminya berada terus dalam neraka, maka ketahuilah ya dia akan dipasangkan yang mudah-mudahan oleh orang yang pernah dia cintai atau pernah mencintai dia, seperti itu. Wallahu taala alam. Al mar'u ma'a man ahab. Ya, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Demikian. Adapun seorang wanita yang dia pernah mencintai laki-laki lain namun dia bersama dengan suami yang soleh sehingga masuk surga, maka dia akan bersama dengan suami yang saat itu. Demikian, bukan dengan laki-laki yang dicintai. Tapi kalau seorang laki-laki pernah mencintai wanita yang lain, yang wanita tersebut sangat mungkin ya barangkali tidak bersamanya di dunia, tapi bisa sangat berpotensi bersamanya di akhirat ketika wanita tersebut ditakdirkan menjadi penghuni surga kemudian tidak memiliki pasangan, sangat mungkin bersama. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Demikian ya. Oleh karenanya jangan menambah dosa ya dengan memikirkan ya kemudian membayangkan wanita-wanita atau laki-laki yang bukan lagi ya halal bagi dirinya, yang tidak halal bagi dirinya. Demikian kita katakan seperti itu. Jangan sampai kecintaan yang ternyata modelnya haram seperti ini karena sampai membayangkan ini membuat kita jatuh kepada dosa yang lain, seperti mengabaikan tugas-tugas suami istri, tugas-tugas rumah tangga. Seorang suami barangkali karena cinta yang berlebihan kepada wanita yang lain karena tak jadi untuk menikahinya, akhirnya mengabaikan istri yang saat ini yang menjadi pasangan syar'inya. Ya, ketahui kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudayyi man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan ya orang yang menjadi tanggungannya. Demikian, seperti itu. Ya. Begitu juga seorang istri ya yang dia mungkin mencintai laki-laki lain, ternyata akhirnya dia harus menikah dengan laki-laki yang saat ini menjadi suaminya yang bukan dia cintai. Ya, akhirnya dia memikirkan laki-laki yang lain tersebut dan berakibat fatal ya sampai mengabaikan tugas-tugas rumah tangga. Ini dosa yang menarik dosa yang menghantarkan kepada dosa. Sudah ya, perhatikan saja hak-hak pasangan hidup kita. Insya Allah ta'ala kita bisa mencintainya. Ya, tutup, ya sudah tutup. Tidak ada peluang lagi barangkali untuk bisa bersama dengan orang kita cintai. Tutup sudah. Ya, tutup. Barangkali kita tak bersama dia di dunia, tapi bisa bersama di akhirat barangkali. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya, maka cintai pasangan hidup kita. Ya, lihat kelebihan-kelebihannya, lihat kebaikan-kebaikannya. Ya, keislamannya, keimanannya, ya ketaatannya, kebersamaannya dengan kita. Maka ini sesungguhnya kebaikan yang butuh untuk kita balas dengan kebaikan pula. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kita cukupkan saja untuk penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Bila terdapat kekurangan, kesalahan dan kekeliruan, maka itu berasal dari diri saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan dan buang. Adapun kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Ya. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Ya. Dan seperti biasa kembali kita akan memberikan motivasi kepada kaum muslimin lewat media ini. Mari kita berdonasi ya, menyisihkan. Mungkin kalimat ini kurang tepat. Ya, mari kita keluarkan sebahagian uang yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan
harta yang telah kita dapatkan dan kita keluarkan ini kelak dengan izin Allah akan menjadi sebab tertolongnya kita pada hari kiamat, ya, dimana ini akan menambah, ya, kebaikan-kebaikan kita, yang kita akan mendapatkan kebaikan pula di waktu berikutnya. Demikian. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini Nabi SAW memberikan contoh teladan, ya, beliau semakin dermawan di bulan Ramadan ini dengan datangnya Ramadan, datangnya Jibril, ya, yang belum membaca Al-Quran di hadapan Jibril, beliau semakin dermawan, bahkan lebih dermawan ketimbang angin yang berhembus. Mari kita keluarkan sebagian dari harta kita untuk kita donasikan dalam pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin. Demikian. Ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dan alhamdulillah telah terkumpul sekitar 3 miliar 56 juta sekian rupiah, ya, dan kekurangannya ada sekitar 5 miliar 528 juta sekian rupiah. Silahkan kirimkan donasi, infak dan sedekah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, ya. Kembali, ya, kita ulangi, ya, silahkan salurkan infak dan sedekah Anda yang insya Allah Ta'ala akan terus mengalir pahalanya, karena ini akan insya Allah dimanfaatkan terus, ya, untuk kebaikan, ya, ke Bank Syariah Mandiri atau ke Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.